Hai, saya Mata Suherman. Sekarang masih bersama Rangga Immanuel. Nah, kalau teman-teman kemarin nonton di episode pertama yang di satu ini nih linknya, kita akan lanjut untuk episode kedua membahas lebih lanjut tentang industri kreatif. Buat teman-teman yang kemarin udah nyimak di video sebelumnya di episode pertama ngobrol bersama Rangga Immanuel, kita ngebahas tentang gimana sih caranya ngebangun sebuah ide, lalu kemudian apa sih andilnya AI buat diproduksi. Mungkin aku hari ini pengen nanya lagi tentang membangun sebuah ide itu ada formulasinya nggak sih? Karena kan kita taunya kayak dapat brief, lalu kemudian kita harus mengeksekusi gitu, bikin treatment. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak formulasi yang mungkin teman-teman penasaran gitu, gue tuh mesti ngelaluin step ini dulu baru bisa mendapatkan satu buah output. Banyak yang bilang ide itu magic gitu ya, munculnya kayak tadi gue suka pakai kata mencari ilham gitu, tiba-tiba beruntung dapat ide tersebut gitu. Tapi menurut gue setidaknya magic tuh menurut gue nggak bisa dihindari. Ada momen-momen emang magical, temen lo nyeletuk apa, nih bagus nih gitu ya? Atau lo melihat sesuatu atau teringat sesuatu. Tapi when all of that not happen gitu kan, ide itu harus tetap keluar. Iya, betul. Dan patternnya ada. Kalau menurut gue sih, tugas gue sering denger 60% pekerjaan lu untuk berkomunikasi. Gue selalu suka mengkategorikan apa yang gue kerjain tuh communicating gitu. Tugas gue kan itu ya. Yeah. 60% pekerjaan lo adalah paham dengan jelas lo mau komunikasiin apa. Nah itu menurut gue sih formula awal yang mesti dipahamin sama anak-anak kreatif gitu. Banyak yang sering banget nih mulai beride dengan nyari reference, dan menurut gue tuh salah gitu, karena akhirnya lo bisa come up dengan sebuah eksekusi foto yang bagus atau eksekusi video yang bagus banget, tapi lo mau ngomong apa aja belum tahu gitu. Ya kan akan beda banget kalau lo makan maaf ya, referensinya orang kayak saya makanan mulu. Lo makan es krim enak banget, lo tahu manisnya kayak apa, lo tahu momen gigitnya paling oke kayak apa. Itunya lo udah sangat paham, akan dengan mudah lo bercerita ke orang lain gitu, seenak apa es krim itu. Dan yang akhirnya kita coba formulasikan adalah gimana caranya kita paham dulu deh gitu sebelum masuk ke eksekusi. Kalau di kantor itu kita coba ngebagi dalam beberapa fase gitu ya. Jadi yang satu yang pasti harus clear adalah kita tahu siapa dulu yang mau ngomong gitu. USP dari produknya apa gitu. Kadang-kadang udah banyak bikin iklan, banyak bikin eksekusi, tapi kita bahkan nggak tahu USP dari produk itu apa gitu. Dan bukan jarang, bahkan kadang-kadang pemilik brand ownernya aja tuh nggak tahu USP-nya dia apa gitu kan, karena kita sih itu ya. Kayak dunia kalau advertising di pinggir jalan gitu ya, siapa Rangga advertising sampai surat yasin tuh ditulis semua kan, karena dia bisa semua hal gitu ya, bikin brosur, spanduk apa, surat yasin apa ditulis gitu. Memang bener lo bisa semua, tapi apa yang bikin dia unik tuh kadang-kadang banyak yang harus digali. Nah itu tugas utamanya kita di awal itu. Kalau di agency kita dibantu ada namanya strategic planner. Biasanya dia yang bantu kita untuk mappingin itu semua, tapi gua rasa sebagai kreatif pun nggak boleh males lah, harus paham juga di hal itu. Dan abis itu kita mencari yang namanya objektifnya. Objektif itu juga kadang-kadang ngablu gitu. Klien kadang-kadang bisa datang ke kita, bikin iklan yang bagus dong gitu. Oke, kita bisa bikin iklan bagus, tapi mau ngapain nih, objektif lo mau apa? Mau betul. Jualan atau mau mengubah image atau ingin mengganti apa gitu. Nah itu kadang-kadang kalau kliennya nggak clear, dan tugas kita di awal itu adalah bikin itu clear gitu. Jadi nggak langsung lompat kayak eksekusi. Habis itu mengenal target audience, kita mendengarkan suaranya mereka, lalu kita membuat sebuah solusi. Nah ini solusi itu yang kadang-kadang suka, bahkan di kantor gue juga anak-anak gue sering salah paham tuh. Yang namanya solusi itu kadang-kadang keluarnya adalah kata-kata bagus yang udah jadi headline. Misalnya objektif apa solusinya adalah semua akan rapi dengan Rapika gitu misalnya, kayak apa itu solusi apa gitu. Padahal kan sebenarnya solusi itu
misinya lu ingin melakukan apa gitu. Solusinya adalah mengubah cara orang berpikir dengan mengedukasi gitu. Bahasanya jelek aja, gue selalu ingetin ke teman-teman buat bahasa yang jelek tapi lu jelas tugas lo di iklan ini ngapain gitu. Itu sih di fase awal itu dulu, baru setelah itu kita pikirin idenya apa, headline-nya seperti apa, dan materi komunikasinya apa aja buat support. Dan kalau tadi kan lu bilang jangan dimulai dari referensi. Jadi referensi nanti andilnya nih ada di mana? Kalau menurut gua harusnya beneran dieksekusi. Karena eksekusi kan ya. lu tahu lu mau ngapain dulu. Kayak tadi, kalau di episode sebelumnya sih, jualan episode sebelumnya. Di episode sebelumnya kita pakai referensi tentang pacaran gitu ya. Lo udah tahu bunga nggak works buat dapetin, buat bikin pasangan lo tersenyum. Dan lo udah berpikir gitu ya, pacar lo tuh apa, USP-nya dia seperti apa gitu kan. Objektif lo adalah bikin dia surprise, dan lo udah tahu boneka gitu. Jawabannya adalah boneka. Barulah di situ lo cari referensi, boneka yang bagus seperti apa, boneka yang jarang ada seperti apa gitu. Nah, akan salah kalau dari awal lo udah nyari boneka gitu. Padahal belum tentu yang dibutuhin si cewek lo adalah bonekanya. Gitu sih. Iya betul sih. Kadang-kadang kita kan kayak apa ya? Karena nggak ngedalemin yang tadi ya, yang lu bahas tentang objektifnya, kayak target audience tuh sukanya apa, akhirnya kayak ceplok gitu. Yang penting asal jadi aja. Itu mungkin ya akhirnya jadi komunikasinya nggak nyampe, nggak deliver. Nah, kalau tadi juga kita sempat ngobrol ya, sebenarnya kan kalau di industri kreatif ada yang sifatnya project based, sama ada lagi yang retain, yang kayak kita udah dikontrak gitu ya, dikontrak selama berapa lama. Dan ini tadi tuh gue kepikiran pengen nanya karena di pembahasan sebelumnya kita ada ngomong kalau zaman sekarang kayak satu buah output kita itu kayak umurnya sekarang jauh lebih pendek dibanding dulu, mungkin bisa 6 bulan, setahun. Sekarang mungkin 2 minggu aja orang udah lewat aja gitu ya. Menurut lu lebih suka mana sih antara yang kita dikontrak as a retainer sama kita yang di hire as a ngerjain project base gitu? Kalau mana yang lebih ringan, lebih menyenangkan, project base. Gue selalu, karena kita tuh bebannya lebih light. Kita dikasih satu objektif, kalau project base bikin iklan Ramadan yang menghibur gitu. Ya udah, kita bikin sesuatu yang lucu, yang beda, kita lihat Ramadan biasanya iklannya seperti apa, kita kerjakan sesuatu yang beda, selesai, kita bisa bebas gitu, tenang. Tapi kalau retainer, tugas kita tuh biasanya jauh lebih panjang, karena minimal retainer itu 1 tahun minimal ya. Kita ada brand retainer yang udah 4 tahun, ada yang dikit lagi mau 5 tahun bareng. Dan yang harus kita pikirin bukan hanya eksekusi hari ini, tapi eksekusi demi eksekusi itu membawa brandnya ke arah mana. Nah, menurut gua retainer yang baik, quote-unquote retainer yang baik itu membantu kita juga untuk, gue belajar banyak di luar urusan advertising ya, di luar iklan, di luar kreatif. Akhirnya belajar bisnis, belajar sesuatu yang sifatnya pengembangan brand, bahkan pengembangan produk klien tuh karena ada ya dari retainer gitu. Ada ide-ide yang kadang-kadang keluar, kayaknya bukan masalah iklan deh, tapi masalahnya di produk. Bisa nggak ya gitu, kita datang ke klien, kita presentnya produk. Bisa nggak lo membuat produk seperti ini, sehingga kita bisa mengkomunikasikan apa. Dan kalau itu kejadian, itu menurut gue lebih memuaskan akhirnya si retainer tersebut. Karena lu kayak ngelihat ada satu celah yang mungkin bisa diisi nih sama si brand ini gitu. Dan celah itu butuh waktu dan butuh proses kan. Seru ya. Kayak dulu kalau teman-teman tahu di tahun 2020-an deh, OCBC itu pernah ada campaign namanya Save 20. Jadi pada saat itu ada pandemi dan lain-lain. Mereka yang ingin ngomong ke anak muda, tapi secara produk pada saat itu masih produk bank umum. Dan akhirnya kita ngerasa bahwa kalau lu bisa bikin sesuatu yang beda di sisi produk, akan jadi lebih menggiurkan nih buat anak-anak muda. Akhirnya Save 20 itu membuat mereka mengerjakan sebuah produk tabungan investasi yang bisa 20.000 sehari. Gitu. Jadi dari mereka juga effort, bukan cuma agency doang. Bisa nggak ya dari 20.000? Jadi Save 20 itu artinya save the 20s, anak-anak umur 20-an, and at the same time lo nabung 20.000 tiap hari gitu.
itunya bisa, idenya jalan, campaign-nya gede. Akhirnya kita sampai terakhir kita bikin financial gym gitu, tempat nge-gym tapi isinya nggak ada alat angkat berat, semuanya tuh latihan otot finansial, belajar apa gitu, tapi tempatnya kayak gym. Kalau teman-teman di daerah PIK atau di Surabaya bisa datang ke Financial Fitness Gym OCBC, ya itu bisa keluar ide-ide kayak begitu karena retainer gitu, karena kita mikirin bareng jangka panjang, prosesnya nggak ada yang pendek gitu. Lucu banget sih itu. Ada nggak sih project yang lu pernah jalanin dan lu ngerasa kayak, aduh ini tersulit atau mungkin terseru gitu? Okay. Ada nggak sih yang bisa di-share? Terseru, kalau tersulit tapi fun itu dulu gue pernah megang Johnson's Baby bertahun-tahun yang lalu, dan itu yang bikin sulit dan serunya adalah pada saat itu mereka tuh punya ajakan untuk pijat bayi gitu kan ya. Kebetulan di masa itu gue juga lagi punya bayi dan I'm in love with the project gitu. Gue hafal semua gerakannya, gue suka, dan ketika ide itu keluar, kita tuh pengen bukan hanya di kota, karena biasanya eventnya Jakarta base, selalu Jakarta base, ngajarin ibu-ibu posyandu, ngajarin bidan gitu. Bisa nggak ya kali ini kita beneran menghampiri orang-orang yang need that the most gitu, karena di daerah-daerah kata pijit bayi itu konotasinya adalah urut bayi, dimana justru malah sering bayinya pada sakit karena diurut kan sama tukang urut. Bayinya nangis mulu, diurut, terus malah kakinya kenapa gitu, ada banyak resiko yang nggak baik. Jadi kita ke daerah-daerah, waktu itu gue ke Ambon, ke Sumba, kemana gitu. Dan karena gue beneran in love with the project dan kliennya trust-nya juga gede banget, akhirnya kita berangkat tuh cuma aku, ada satu KOL namanya Grace Melia, saya jadikan sebagai copywriternya saya. Jadi deal-nya adalah lo ikutan jadi KOL tapi lo bantuin gue nulis. Jadi semua caption, semua cerita tuh dia yang nulis, sama satu kameramen. Kita pergi bertiga, sama ada bidan gitu-gitu, beneran ngajarin ke desa-desa gitu. Dan itu menurut gue project terseru karena satu, impact-nya bagus buat brand, dari sisi visual dan apanya juga sangat memuaskan karena lo beneran ngasih ada foto pijit bayi di rumah-rumah orang di desa-desa gitu. Dan gue ngerasa gue nggak hanya communicating tapi gue beneran ngebantuin orang gitu. Gue bisa menyalurkan apa ya, ada sebuah misi yang terjalankan karena ide gue gitu, dan I'm really satisfied gitu di project-project kayak gitu. Seru banget. Nah, ini kita nyambung dikit ke fotografi kali. Iya. Karena kayaknya penonton gue kebanyakan orang-orang foto. Saya dulu atlet foto loh di kampus gitu. Kan kalau kita ngomong industri kreatif dari lu nih, agency, sebenarnya kan advertising output tuh kan banyak banget ya. Ada yang bentuknya motion, apakah itu animasi, video, dan lain-lain. Kalau di fotografi sendiri, kan ini juga pertanyaan yang lumayan banyak datang ke gue, kayak fotografi zaman sekarang tuh gimana sih? Apakah akan di-replace sama AI? Apakah mungkin trennya sudah nggak seseksi zaman dulu? Sekarang orang lebih pindah ke reels yang bentuknya video, yang motion. Kalau lu dari sisi advertising ngelihatnya gimana? Oke. Kalau di urusan foto tuh gue mungkin kreatif yang cukup jarang. Kebetulan klien gue tuh jarang foto, sedihnya gitu. Gue padahal sangat suka proses fotografi gitu ya. Kalau menurut gue, bercerita di taraf yang terbatas itu ngasih ruang buat imajinasi lebih luas. Ya bahasa gue aneh banget ya. Tapi intinya adalah video kan mencoba menceritakan dengan lengkap ya, betul, adegan dan lain-lain. Tapi timing kita terbatas yang akhirnya nggak bisa juga lo ceritain semua. Sedangkan foto itu ngasih lo starting point yang cukup buat grabbing attention dan bikin orang berpikir what happen next gitu. Atau emosinya seperti apa yang dirasain. Dan menurut gue itu masih sangat kepake gitu, masih ada ruang banget. Apakah tergantikan AI apa enggak? Gue nggak tahu AI bisa secanggih apa, tapi foto itu selalu punya magical moment sih, yang bahkan anak agency udah bikin layout, dikasih ke fotografer.
entah gimana cara bercanda sama talentnya atau ada satu momen yang pas, tapi ada unsur human yang nggak bisa lo replace gitu. Dan menurut gue sampai kapanpun akan tetap kepake. Nah, tapi apakah fotografer bisa survive untuk hanya mau foto doang, gue nggak tahu gitu. Mungkin you need to expand atau ngegedein kapasitinya ke hal-hal lain juga gitu, other than photos. Karena sayang aja kalau ada project nilainya 100 dan foto hanya ngambil 3 dari 100 itu kan, kenapa nggak cuannya kita tarik semua gitu ya. Itulah alasannya saya membangun production house. Nah. Ya, tapi bener sih, ya karena kadang-kadang juga yang gue ketemuin sekarang banyak juga klien yang maunya bundling ya, kayak oh bisa kerjain foto, videonya bisa nggak sekalian gitu. Jadi kadang-kadang case-nya di lapangan mungkin klien nggak mau berhadapan dengan orang yang terlalu banyak juga gitu. Kadang-kadang mereka juga kan punya resiko ya ketika memilih vendor yang terlalu banyak. Jadi kadang-kadang ya udah kalau bisa satu tim ya udah sekalian aja gitu. Nah terus pertanyaan gue juga ini, sebenarnya perlu nggak sih pendidikan DKV? Waduh. Ini tuh ada satu pertanyaan sebenarnya yang lumayan sering ke gue nanya, kayak apakah seorang fotografer atau orang yang bekerja di industri kreatif harus memiliki latar belakang pendidikan sesuai? Gue sebenarnya dulu sempet nyasar juga sih, kagak masuk ke industri kreatif, sempet ada masanya nyasar ke industri gitu, ke pabrikan. Tapi ya balik lagi kebetulan. Tapi kan banyak juga ya teman-teman yang di industri kreatif yang sebenarnya nggak datang dari DKV juga. Nah itu lumayan sering tuh ditanyain, apakah misalkan oh saya baru lulus SMA mau belajar, apakah harus masuk pendidikan fotografi DKV atau kayak masuk aja gitu ke industrinya. Menurut lu gimana sih sama kita yang punya latar di menurut DKV? Menurut gue gini sih, terutama zaman sekarang di mana pendidikan teknik desain tuh terbuka luas banget gitu ya. Dulu gue masuk DKV mungkin cuma bisa membuat layout sederhana dengan Corel Draw di zaman dulu. Tapi gue kuliah belajar hal baru sehingga lebih luas. Nah tapi sekarang kan mempelajari hal-hal itu udah bisa di mana-mana gitu. Anak-anak klub fotografi SMA aja mungkin tekniknya jauh lebih jago dari gue yang anak DKV pada saat itu gitu. Jadi waktu kita di kampus pun menurut gue dalam hal technicality terbatas gitu. Lo nggak akan bisa pelajarin semua. Tapi yang bagus di sana adalah lo punya environment sehat di mana semua orang berbicara, interest, saling berbagi pengetahuan di topik tersebut gitu. Jadi lo lebih kaya dalam hal info gitu ya. Tapi di agency tuh gue banyak banget anak-anak teknik kimia, orang-orang yang ambil industri, kedokteran yang tiba-tiba ujung-ujungnya masuk agency juga. Jadi menurut gue tidak harus, tapi lo akan punya lingkungan yang lebih sehat ketika jurusannya sesuai. Iya, betul sih. Sama mungkin kalau kita belajar di internet gitu ya, kadang-kadang kan nggak tahu arahnya ya, kayak belajar apa dulu nih, kayak dulu kita mungkin kan dapat typografi, dapat ilustrasi Nirwana gitu. Nirwana. Ketemu nah, Bapak Firman nggak sih gitu, Trisakti. Nah itu kan kayak apa ya, kayak lebih diarahin aja sih, karena kalau kayak kita random lihat di Google kan kayak ya udah belajar sedapatnya aja, mungkin karena nggak ada kurikulum yang kita tahu banget gitu ya. Mungkin itu jawabannya dari Kakak Rangga. Berguna sih, kayak sampai sekarang kan advertising berubah cepet banget ya. Bahkan kadang-kadang kampus tuh yang nanya ke kita nih, praktisi, menurut lo nih anak-anak gue mesti diajarin apa gitu supaya kepake di industri gitu. Menurut gue sih struggle kalau kalian ngerasa nih kayaknya nggak relate deh gitu yang gue pelajarin sekarang sama nanti gitu-gitu, percayalah kampusnya juga berusaha kok gitu ya, mereka berusaha catch up. Dan tapi menurut gue gini, jangan juga lo menyerahkan 100% path lo tuh di kampus gitu. Kampus yang nyariin lo tempat magang apa gitu-gitu dan lo nggak berkembang. Menurut gue maksimalnya kampus yang tadi gue bilang tuh lingkungan. Jadi kalau di kampus sering-sering lah ikut organisasi. Kalau anak kampusnya bikin pensi lo ikutan, kalau ada keanggotaan apa lo ikut, karena justru di situ lo belajar work as a team. Menurut gue yang paling penting ketika lo ada project pameran kampus, lo belajar jadi orang marketingnya, jadi orang apa gitu.
kalau gue sih ngerasa jauh lebih belajar di situnya ya. Betul. Karena teknik wise semua bisa dikejar di mana-mana gitu. Nggak harus kuliah di kafe kalau mau jago Photoshop. Nah, Anak-anak Kaskus tuh, anak-anak Twitter jago loh ngedit-ngedit foto video. Iya, Mukanya betul diganti-ganti, nggak yakin mereka di kafe semua, tapi bisa. betul. Nah, mungkin ini terakhir nih pertanyaan buat lo. Selain skill yang bersifat teknis kali ya, kayak menguasai fotografi, videografi, atau apapun itu yang sifatnya teknis banget, apa sih soft skill yang menurut lo harus dimiliki? Karena kan, let's say zaman sekarang mungkin anak-anak ada yang baru masuk ke dunia kerja, mungkin kok kayak gini ya ternyata dunia kerja gitu, mungkin nggak siap atau apa. Nah itu ada nggak sih kayak tips dari lo, soft skill apa sih yang mereka butuh lengkapi supaya ketika masuk ke industrinya, kayak mereka akan jauh lebih siap gitu ngadepin. Iya. Soft skill jualan sih kalau menurut gua. Walaupun jualan itu hard sell ya, tapi itu soft skill penting yang lo tahu. Lo mesti sadar bahwa dalam hal apapun dalam hidup lo tuh lo lagi jualan. Lo lagi mau nyusun rencana liburan sama pasangan lo pun lo tuh lagi jualan, lagi negosiasi gitu ya, tempat mana yang pas, berapa budget yang pas, lo jualan. Itu menurut gue soft skill satu, karena lo jualan lo harus siap sama apa yang lo punya, lo siap sama berapa yang lo willing to spend, dan itu kepake banget di apapun. Nah yang kedua adalah kalau menurut gue ngobrol sih. Ngobrol tuh soft skill yang kenapa anak gue masih di sekolahin gitu ya, di obrolan bapak-bapak. Kenapa banyak yang lagi homeschooling gitu-gitu, karena gue ngerasa kalau di rumah kayaknya anak gue tidak terpenuhi dalam hal dia bisa ngobrol sama orang lain gitu, dan itu menurut gue yang paling penting. Banyak banget generation gap yang ada, bukan hanya anak sekarang ya, tapi angkatan gue dengan yang dulu gitu ya, kerasnya Gen X ke kita-kita pada saat baru gitu kan. Dulu mulut belum ada filternya, belum ada UU ITE gitu, kita bisa dibilangin apa aja gitu, dan lo nggak bisa menggunakan teknik yang sama ke orang lain. Dikejar-kejar pakai rotan. Dikejar-kejar pakai rotan. Lalu gimana kita bisa ngobrol sama klien? Kalau tadi lo nanya gitu gimana jualannya, itu pada akhirnya teknik ngobrol sih, teknik nongkrong gitu. Menurut gue nongkrong itu akan bikin lo survive di mana aja gitu. Lo mau kerja apapun, dikasih klien yang katanya galak kayak apapun, kalau lo tahu cara ngobrol, lo tahu cara take criticism lightly gitu kan. Banyak banget anak-anak sekarang yang sering resign, gak bertahan lama di kantor karena dikritik, dan dia ngerasa hidup gue hancur, dia gak menghargai gue gitu. Padahal kalau lo tahu cara menerima criticism yang baik, gimana cara comeback dari cercaan orang, cara menghadapi, cara lo bertahan di deadline yang padat banget, lo bagi-bagi waktu, itu menurut gue itu sih. Jadi di luar teknik lo masih harus menemukan happy lo sendiri gitu. Di luar kerjaan lo tahu gimana caranya membagi waktu, memenuhi apa yang buat lo ngerasa konten dan full. Nah, penting banget. Itu juga sama apa ya, mungkin ada beberapa hal juga kalau yang gue tangkep nih dari fotografer terutama, kayak yang kan kadang-kadang ada datangnya dari orang ilustrator atau fotografer yang hobi, atau mungkin bikin video buat happy-happy konten pribadi. Mungkin harus bisa ngebedain ketika masuk ke industrinya sama yang ngebikin konten buat kebutuhan pribadi kali ya. Itu juga kadang-kadang kan karena taunya bikin yang tadi kita cerita kayak ketemu fotografer yang ternyata susah diatur gitu. Nah, itu juga kan jadi PR juga. Betul. Ya ketika kita ketemu di industrinya kayak aduh, kita meng-hire dia tapi ternyata dia bawa egonya dia sendiri. Itu juga harus tahu ketika kita masuk ke ranah industrinya, harus tahu kita itu sebenarnya membuat karya ini untuk siapa gitu. Itu mungkin penting banget ya. Betul. Sering nggak sih ketemu yang ya nggak usah sebut nama ya. Nggak. Tapi ada nggak sih? Menurut gua ada. Sering banget orang lupa bahwa project komersial itu tuh ownership-nya banyak banget. Kalau film tuh kan credit title di belakang. Satu yang keluar duit tuh bukan kita. Gitu ya, ada gue tuh selalu berusaha put myself in other people's shoes gitu. Gak gampang loh jadi klien yang menandatangani project bernilai miliaran, terus dia punya resiko ini bakal dicela orang atau dapat bad review dari netizen dan lain-lain gitu. Jadi gue tuh selalu mencoba
bukan win-win tuh menurut gue juga cara yang salah ya. Maksudnya akhirnya ya udah ngalah terus projectnya nggak kemana-mana gitu. Tapi kalau yang tadi lo punya soft skill buat berjualan, harusnya lo membuat dia convince sama apa yang lo percayai. Okay. Atau kalau misalnya tidak bisa, lo coba ngedalemin apa yang sebenarnya jadi real concern-nya dia. Kadang-kadang kan klien ngomong ke kita, duh gambarnya keinian gitu ya, warnanya terlalu gonjreng, apa-apa gitu. Nah, yang harus kita punya adalah kemampuan untuk ngegali lebih dalam sebenarnya major problemnya apa sih gitu di balik baju kusut. Soft skill untuk menggali itu yang akhirnya bikin kita punya visi yang sama gitu. Betul. Ketika bikin sebuah project. Sehingga ketika projectnya done, harusnya yang happy bukan gue doang tapi semua orang di sana gitu. Banyak orang, ya gue di masa-masa awal kerja pernah lah egois kayak udah lo yang lo mau gue kerjain, tapi ada foto yang kita bikin yang ini di DI juga deh buat porto gue gitu ya. Jadi ada yang versi tayang, versi porto gitu. Tapi lama-lama kan waktu kita makin sempit ya. Kayaknya udah nggak ada waktu buat gitu. Kalau ada yang bisa gue lakukan untuk bikin the best out of our collective work, menurut gue better kita pursue ke situ. Nah, pertanyaan terakhir kedua, maaf ya. Terakhir nambah. Tadi ketika ngobrol jadi kepikiran kayak lo itu lebih tipe yang membuat sebuah karya itu yang memang sesuai dengan kebutuhan si kliennya atau kayak lebih ke award winning, karena kan ya kita tahu di advertising juga kan banyak yang mencari award atau apa. Betul. Menurut lo gimana tuh? Dunia award tuh selalu menyilaukan ya, seperti lighting kita hari ini. Tapi gini sih, kalau gue pribadi, gue selalu suka ngomong ke tim gue, even if it's initiative, it need to comes from real problem. Kalau menurut gue gitu. Tugas utama kita kan solving problem ya, bukan bahasa kasarnya ejakulasi karya aja gitu. Wah, gue mau bikin artwork yang keren banget gitu ya, bisa dan bisa menang award dengan hal tersebut. Tapi apakah ada objektif yang terselesaikan gitu, atau itu cuma happy lo doang? Gak ada yang salah kalau menurut gue. Dan sebagai tim di kantor, gue akan support sebisa gue untuk bikin apa yang ada di aspirasinya mereka untuk kewujudin gitu. Tapi kalau lo nanya my personal opinion, kepuasan utama gue tuh ada ketika karya gue direspon orang. Again, gue selalu bilang kerjaan gue tuh komunikator yang berhasil tuh ketika komunikasi lo nyampe dan emosi yang lo seberangin sampai ke mereka. Kalau lo nanya my biggest award so far, bukan dari jumlah piala, bahkan kerjaan ini seingat gue hanya dapat 1 award dari internal klien. Jadi klien punya global award buat brandnya dia, dan itu dapat award. Cuma itu doang, nggak dapet cipar, nggak dapet macam-macam, kayak cuma finalis aja. Tapi pada saat itu kita bikin project Proud of Your Skin Tone. Jadi dulu projectnya adalah Clean and Clear. Kita bikin produknya adalah brightening. Kalau bahasa bulenya kan mencerahkan. Bahasa Indonesia brightening, memutihkan gitu. Jadi agak kontradik nih, kita maunya nggak ngomong putih. Akhirnya kampanye adalah bangga dengan warna kulitmu gitu. Long story short, kampanye jalan, heboh, ada satu anak dari Papua kontak ke kantor, dia nanya boleh nggak gue bikin skripsi gitu. Gue sampai sekarang kayak suka masih terharu gitu ya, di telepon kayak gitu, di telepon kenapa? Gue bilang, oh karena it touch us a lot, dia bilang, kayak lo bikin kita akhirnya ngelihat bahwa kulit hitam kayak kita juga bisa jadi lebih cantik gitu. Dan menurut gue itu biggest award gue sih. Walaupun mungkin banyak ya, piala tuh nggak bisa dipungkiri menyenangkan gitu, dan ada kerjaan gue yang dapat piala dan itu juga gue happy gitu. Tapi jauh lebih happy ketika lo bisa beneran ngobrol sama orang lain sih. Dan piala itu tambahan berikutnya lah gitu. Jadi penghargaan utama datang dari orang yang kita ajak ngobrol. Penghargaan kedua datang dari orang luar, juri-juri ini ngelihat, cara dia ngomong jago ya gitu, kita kasih piala gitu. Itu menurut gue award kedua. Setuju banget. Iya, kadang-kadang nggak bisa digambarin dalam bentuk piala sih. Ketika apresiasi itu muncul dari orang-orang yang thankful banget sama kita, itu kayaknya melting. Betul.
Karena sering banget dia dapat piala, ketemu nyokap di rumah. Hmm. Ih, piala apaan tuh gitu. Oh, menang award ini gini. Yang mana iklannya? Kasih lihat. Apaan sih tuh gitu, gak ngerti. Mak gue kagak ngerti. Tapi kalau sesuatu yang dibikin real, yang emang beneran masuk ke conversation orang, dan itu di-celebrate sama semua gitu, mendapat nggak dapat piala. Gue nggak bilang tuh nggak penting, itu penting banget, itu sesuatu yang kita kejar setiap tahun. Tapi menurut gue tujuan utamanya bukan itu sih. Tujuan utamanya lo bikin kerjaan yang bener-bener serve the problem, dan ketika lo serve the problem well dan dieksekusi dengan bagus, pasti ada award-nya gitu. Iya, betul banget. So, nah itu dia. Itu gue speechless langsung. Tapi ya memang bener sih, kadang-kadang kita suka ya terkelabui oleh sesuatu yang sangat menyilaukan gitu ya, sampai akhirnya lupa the meaning itself dari award-nya itu sendiri. So thank you so much Kakak Rangga. Buat teman-teman yang ingin kita ngobrol lagi, coba tulis di kolom komentar apakah kita melanjut ke episode next-nya. Tulisin di kolom komentar bawah ya. So thank you so much buat hari ini. Buat teman-teman yang mungkin ada request juga mau ngobrol sama siapa, boleh fotografer, boleh pelaku industri kreatif, atau Kakak Rangga nanti akan ada rekomendasi pembicara berikutnya. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.